kepada masyarakat Makassar sudah resmi dibuka W Super Club di komplek Ciputra ya, CPI Ciputra. Malam ini Hotman akan berdansa dengan kalian ya, dan akan menjadi pusat hiburan yang sangat cocok untuk relasi bisnis sebat-sebat Anda. Wanita-wanita cantik kalau mau jadi aspri cepat datang malam ini. Hotman masih butuh aspri sampai 1.000 orang wanita tercantik di Indonesia. W Super Club resmi dibuka di Makassar tanggal 27 Mei 2024. Mari kita berdansa sampai akhir zaman. Oke, thank you. Saya Hotman Paris dengan ini menyatakan pernyataan maaf sebesar-besarnya apabila ada ketersinggungan akibat kata-kata saya pada waktu peresmian W Super Club di Makassar yang saya mengajak para wanita untuk berdansa. Saya tidak ada maksud apapun untuk melecehkan wanita-wanita Makassar, atau wanita-wanita Bugis. Dan sekali lagi, saya mengucapkan pernyataan maaf sebesar-besarnya apabila perkataan saya itu menimbulkan ketersinggungan bagi pihak-pihak terkait. Sekali lagi, saya sangat mencintai rakyat Indonesia termasuk rakyat Makassar, dan di Makassar saya pada waktu datang 7 jam menghabiskan waktu untuk memberikan bantuan hukum kepada para pengais keadilan yang semuanya adalah warga Makassar. Sekali lagi, saya minta maaf. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, kalau kita sudah membahas banyak sekali oknum-oknum aparat penegak hukum ya teman-teman ya, yang berada di kepolisian, di kejaksaan, dan juga di kehakiman teman-teman ya. Nah, saya juga nggak mau munafik teman-teman bahwa oknum itu juga ada teman-teman ya di aparat penegak hukum, yang mana adalah pengacara teman-teman, yang mana adalah profesi yang saya geluti teman-teman ya. Tadi di awal video ini sudah saya perlihatkan beberapa slide teman-teman. Yang pertama adalah seorang pengacara yang mengaku sudah 40 tahun menjadi pengacara senior ya, yang katanya income-nya besar sekali dan yang mengaku dirinya adalah lawyer tersukses dan terhebat di Indonesia. Di mana dia baru membuka sebuah nightclub ya, nightclub di Makassar, dan dia di dalam speech-nya itu ya kalau menurut saya sih ya berbicara agak sombong dan agak melawan kebudayaan timur, sehingga dia lupa teman-teman mengenai integritas, apalagi integritas sebagai seorang pengacara. Kita tahu sendiri nightclub ini adalah tempat yang diasosiasikan oleh beberapa orang sebagai tempat dugem, sebagai tempat maksiat ya teman-teman ya. Karena di situ biasanya digunakan narkoba atau juga minuman keras yang bisa membuat orang itu mabuk, dan untuk agama, terutama agama Muslim, itu diharamkan teman-teman ya. Nah, beliau ketika bilang seperti itu, dia tidak ingat dan dia lupa bahwa tidak semua orang ya, tidak semua orang tuh suka, dan tidak semua orang menganggap bahwa dugem itu adalah sebuah kesenangan teman-teman ya. Sehingga apa yang terjadi di slide kedua, kita juga bisa melihat di mana lawyer tersebut ya, si hotdog tersebut, dia merasa minta maaf teman-teman ya. Karena apa? Kalau teman-teman tidak tahu, MUI dan beberapa ormas lainnya ya meminta dan berorasi agar supaya nightclub tersebut ditutup teman-teman, dan alhasil nightclub tersebut ditutup sementara ya, dan si pengacara hotdog tersebut minta maaf ya teman-teman ya.
Kenapa saya bilang dia hotdog, teman-teman? Karena kelakuannya itu nggak seperti seorang man, teman-teman ya. Tapi lebih ke binatang-binatangan yang lebih mengumbar hawa nafsu dibanding otak dan integritas. Dia tahu sendiri bahwa sebagai pengacara seharusnya menjaga integritas, menjaga nilai-nilai value-value budaya, teman-teman ya. Dan memisahkan antara profesinya sebagai pengacara dan profesinya sebagai entrepreneur atau pemilik tempat dugem, teman-teman ya. Jadi seharusnya itu dibedakan. Tapi dia ketika speech dia bilang wanita-wanita cantik, dia bilang siapa yang mau jadi aspri saya yang ke 1000 ya. Yang menurut saya itu sebenarnya kita tahu itu hanyalah gimmick, teman-teman ya. Tapi beberapa orang terutama yang muslim mungkin memandang hal tersebut tidak sebagai sesuatu yang biasa, tetapi merupakan sebagai sesuatu penghinaan ya teman-teman. Makanya beberapa ormas di Makassar bilang bahwa mereka merasa dilecehkan wanita-wanita Makassarnya ya. Saya nggak tahu mereka dilecehkan di mananya teman-teman, tetapi yang terjadi adalah si hotman tersebut, si hotdog tersebut minta maaf teman-teman ya ke masyarakat-masyarakat akibat banyak yang komplain dan banyak yang protes. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh oknum, teman-teman ya. Nggak semua lawyer setuju dengan tata cara dia dan nggak semua lawyer memuja-muja orang tersebut. Bahkan banyak dari lawyer-lawyer ini malu dengan kelakuan oknum pengacara tersebut, teman-teman ya. Termasuk saya tidak melihat dia sebagai seorang lawyer, tapi saya lebih melihat dia sebagai seorang badut ya. Kenapa? Karena tingkahnya ini membuat orang ketawa ya. Karena badut itu kalau kita lihat tuh kita maunya senyum terus gitu ya. Karena dia badut juga pakai baju warna-warni, dia selalu pakai baju warna-warni, sepatu warna-warni ya. Yang menurut kita ini bukannya bagus tapi lucu gitu ya. Jadi kalau kita lihat dia senyum dan bergaya gitu ya, begini-begini gitu ya. Kita lihat itu lucu kayak orang apa namanya psikoprania gitu ya, kayak begini-begini juga orang Alzheimer juga begini-begini gitu ya. Ya, jadi normal lah kita lihat, kita anggap aja itu badut yang lagi stres. Jadi jangan dianggap sebagai pengacara teman-teman karena itu oknum. Ya, slide berikutnya kita juga melihat sebuah berita teman-teman ya di mana ada oknum pengacara lain yang menggunakan plat DPR palsu teman-teman ya. Jadi saya tidak tahu mengapa kalau ada seorang pengacara yang tidak bangga dirinya sebagai pengacara, tapi dia lebih bangga sebagai seorang anggota DPR. Saya nggak tahu kenapa alasannya. Ya, dan nanti kalau dia sudah keluar penjara, saya akan menanyakan ya secara langsung kenapa hal itu bisa terjadi. Dan saya harap perbuatan-perbuatan ini tidak dicontoh dan tidak ditiru oleh lawyer-lawyer lainnya teman-teman ya. Tapi yang kita lihat dari sini dari beberapa contoh pengacara-pengacara tersebut, dan yang ketiga juga kita ada Joseph Pereira ya teman-teman ya, yang dimana tertangkap menyuap hakim agung teman-teman di situ. Jadi ini adalah tindakan perbuatan dari oknum-oknum pengacara zaman sekarang teman-teman ya. Kita bisa melihat bagaimana dunia ini atau situasi yang ada di Indonesia ini teman-teman makin lama makin mengkhawatirkan ya. Saya bilang mengkhawatirkan. Kenapa? Banyak orang yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, bahkan pengacara malah menjadi oknum yang melanggar hukum teman-teman ya. Seharusnya mereka menegakkan hukum dan dia seharusnya memberantas para kriminal-kriminal dan menegakkan hukum terhadap para kriminal tersebut, malah dia menjadi kriminal itu sendiri ya. Ini terjadi bukan karena kekurangan pengetahuan ya teman-teman ya. Kalau menurut saya aparat-aparat penegak hukum itu cukup pintar, apalagi aparat penegak hukum di Indonesia itu sangat pintar teman-teman ya. Dia tahu hukum, dia tahu undang-undang. Lalu kenapa seperti ini?
Hal ini terjadi karena satu hal teman-teman ya, kekurangan integritas. Kurangnya integritas, kurangnya orang tersebut untuk keinginan untuk menjadi baik, komitmen untuk menjadi baik teman-teman. Ya, yang rusak dari aparat penegak hukum kita itu bukan kurang edukasi, bukan kurang training, ya, tetapi mereka adalah butuh revolusi mental. Makanya ketika pertama kali Presiden Jokowi mencalonkan sebagai presiden, saya agak excited teman-teman. Saya melihat, wah ini kepala negara yang akan merubah negara ini nih, saya bilang ya. Mungkin bisa merubah. Kenapa? Saya bilang bisa merubah. Karena memang yang dibutuhkan oleh Indonesia itu adalah revolusi mental teman-teman. Itu yang sangat dibutuhkan. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia tidak kekurangan orang kaya. Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam teman-teman. Kita punya itu semua. Tapi Indonesia kekurangan orang yang berintegritas. Indonesia kekurangan orang yang berkomitmen untuk membangun negara. Bukan untuk memperkaya dirinya sendiri teman-teman. Alhasil kita lihat rusaknya aparat penegak hukum kita. Jadi saya sangat ragu ya untuk komitmen Indonesia menjadi negara emas di 2045. Bagaimana Indonesia menjadi negara emas apabila aparat penegak hukumnya, yaitu alat kebersihannya, ya kotor, ya penuh dengan kotoran. Jadi kalau kita mau ngepel lantai, tapi kita menggunakan kain pel yang kotor, yang istilahnya misalnya banyak kotoran tainya gitu kan, maka rumah kita nggak akan jadi bersih teman-teman. Yang ada rumah kita akan menjadi bau. Nah itulah ilustrasi yang kira-kira yang kita hadapi di Indonesia teman-teman ya. Di mana Indonesia ini kita mempunyai rumah yang bersih, rumah yang mewah, rumah yang megah. Tapi alat kebersihannya teman-teman penuh dengan kotoran. Maka saya pastikan Indonesia tidak akan bisa menjadi bersih ya teman-teman ya. Yang ada tiap tahun, tiap hari, tiap bulan kita hanya mendengarkan berita demi berita kerusakan mental dari aparat penegak hukum kita. Belum lama teman-teman kita dihebohkan dengan situasi polisi melawan kejaksaan ya. Di mana kita melihat bahwa ada anggota Densus 88 yang menyatroni Kejaksaan Agung. Juga kita melihat adanya anggota Brimob yang mengintai Jampitsus teman-teman ya. Dan mereka bukannya mengakui hal tersebut, malah kita lihat dari berita-berita yang ada mereka menutup-nutupi. Ketika ditanya kepada presiden jawabannya tanya aja ke Kapolri. Ketika ditanya kepada Kapolri cuma jawabannya, oh tadi kita ngomong baik-baik kok sama Kejaksaan Agung lah, tapi apa hubungannya yang ditanyain apa kok? Jawabannya seperti itu ya. Jadi jelas jawaban-jawaban yang diberikan oleh para aparat penegak hukum institusinya ini, ya mereka menghindari teman-teman ya. Karena mereka menghindari menjawab. Jadi mereka lebih senang dengan mengumpat dan menutup-nutupi kejadian atau kenyataan atau fakta yang ada. Yang semestinya mereka bicarakan saja dan meminta maaf. Itu yang seharusnya dilakukan. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi saya melihat teman-teman ya, bahwa tingkah laku dan perilaku aparat penegak hukum itu mulai shifting. Yang dulunya mereka malu kalau ada berita-berita atau diekspos ya, atau diketahui oleh masyarakat. Dulu tuh mereka malu di situ ya, dan kadang langsung dicopot. Sekarang enggak teman-teman, sekarang enggak. Jadi orang yang ketahuan mengintai Jampitsus pun boro-boro dicopot ya, disanksi juga tidak ya. Jadi saya melihat bagaimana aparat-aparat penegak hukum sekarang bukan mendisiplinkan dan bukan menindak para oknum ya, oknum aparat penegak hukum, tapi mereka membiarkan hal tersebut. Alhasil teman-teman, saya ragu aparat penegak hukum kita akan menjadi lebih baik ya. Ya mungkin teman-teman dan masyarakat sekalian di sana mempunyai pendapat yang berbeda dengan saya dan saya hargai itu. Ya, tetapi di mana mata saya melihat baik itu di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan maupun di aparat pengacara, saya melihat sudah banyak mafianya teman-teman ya. Jadi
Bukan hanya kepolisian sarang mafia, bukan hanya kejaksaan menjadi sarang mafia, bukan hanya Mahkamah Agung menjadi sarang mafia, bahkan pengacara pun menjadi sarang mafia, teman-teman. Ini menurut saya sangat menyedihkan ya. Dan ketika pengacara menjadi mafia, yang paling dirugikan adalah masyarakat lagi kembali, masyarakat, teman-teman. Ya, sebagai contoh ya, apabila aparat penegak hukum atau pengacara ini bukan kerjaannya membela masyarakat, tetapi membuat masyarakat menjadi mabuk-mabukan, membuat masyarakat menjadi suka dugem di situ ya. Ini menurut saya adalah salah satu cara secara halus bagaimana oknum pengacara ini merusak mental masyarakat, teman-teman ya. Saya bukan bilang berarti nightclub itu sesuatu yang melanggar hukum. Nightclubnya tidak, teman-teman. Tetapi kita tahu nightclub ini sering kali menjadi tempat terjadinya tindak pidana. Ya. Tindak pidana apa, teman-teman? Mabuk-mabukan, tindak pidana penggunaan alkohol, tindak pidana penggunaan narkoba, teman-teman. Dan seringkali juga tindak pidana prostitusi banyak terjadi di nightclub teman-teman, di mana banyak orang datang sana untuk melacurkan diri juga ya. Jadi orang yang habis dugem pengen begituan, dia cari cewek, dia mungkin transaksi di nightclubnya juga, teman-teman. Atau kadang-kadang ada yang setelah minum menjadi sange atau menjadi nafsu dengan wanita ya. Jadi banyak hal, teman-teman ya, yang bisa terjadi di dunia malam, karena memang itulah makanya dibilang dugem, dunia gemerlap, teman-teman ya. Karena kita tahu sering terjadi tindak pidana di sana ya. Jadi saya melihat bagaimana seseorang yang katanya mau menegakkan hukum, tapi juga secara nggak langsung menjadi alat dan menjadi instrumen ya, teman-teman ya, untuk terjadinya banyak kejahatan. Jadi saya melihat itu sesuatu yang sebenarnya miris sekali ya, karena bertolak belakang di situ. Jadi saya melihat bagaimana seharusnya kalau memang dia adalah seorang yang membela keadilan, seharusnya buka rumah sakit gitu ya mungkin ya, atau membuka panti jompo, membuka panti asuhan, tapi bukan itu yang terjadi, teman-teman. Ya, di mana seorang aparat penegak hukum, oknum pengacara yang mengaku dirinya senior, yang mengaku dirinya kaya, tetapi kerjaannya saya melihat itu sangat memalukan sih. Kalau di mata saya ya, itu mencoreng. Kenapa? Saya bilang, kerjanya hanya pamer kekayaan. Oke, kamu kaya boleh, tapi ketika kamu memamerkan kekayaan, kamu menimbulkan kesenjangan sosial dan membuat rasa iri orang, teman-teman. Makanya kita lihat di pemerintahan sekalipun, kepolisian, kejaksaan, semua pimpinan-pimpinannya meminta kepada aparat, segenap jajaran aparatnya itu untuk tidak memamerkan kekayaan, teman-teman ya. Karena ketika kamu memamerkan kekayaan, kamu memberikan batu sandungan bagi orang lain. Ya, itu yang saya ketahui, teman-teman. Dan saya merasa hal itu bukanlah hal yang baik. Ya, bukan hal yang baik, teman-teman ya. Jadi dan saya rasa sekarang oknum pengacara tersebut pun sadar. Kenapa saya bilang dia baru sadar sekarang? Karena dia bikin video minta maaf, teman-teman. Selama ini dia nggak pernah minta maaf kalau dikritik orang, ya apalagi dikritik lawyer lain. Dia selalu bilang, wah kenapa emang saya happy kok. Saya ada cewek, bisa peluk-peluk cewek, bisa pegang-pegang cewek, ya bisa tidur sama cewek, gonta-ganti cewek, ya kan. Jadi di otaknya itu seolah-olah kesuksesan itu kalau seorang lelaki itu punya banyak wanita gitu ya. Padahal nggak selalu laki-laki itu selalu senang dengan punya banyak wanita, nggak selalu. Ya, dan nggak semua laki-laki seperti itu. Saya yakin gitu loh ya. Mungkin memang ada lelaki yang buaya darat, ada laki-laki yang playboy ya, tapi saya yakin teman-teman ya, laki-laki yang buaya darat dan playboy itu karena mereka belum menemukan wanita yang tepat, wanita yang memang bisa mengurus dirinya, teman-teman ya. Jadi dia mungkin patah hati, dia mungkin kepahitan dalam hidupnya ya, atau dia mungkin sakit jiwa, sehingga apa? Sehingga bagi dia
satu wanita itu nggak bisa memuaskan dan dia harus punya banyak wanita. Dia harus tidur dengan banyak wanita. Dia harus joget-joget tiap hari. Dia harus minum alkohol tiap hari dan dia harus memamerkan kekayaan dia setiap hari gitu ya. Yang mana kalau menurut saya sih banyak orang ngelihat dia kayak begitu, banyak yang udah mulai enak sih gitu ya. Karena merasa ya lu kaya-kayanya lu orang banyak lebih kaya gitu. Kayak saya misalnya melihat banyak teman-teman saya yang lebih kaya dari Hotman. Ya, dia tuh kekayaannya nggak ada apa-apanya. Apalagi dibanding 9 naga, dia boro-boro naga, cacing aja bukan gitu kan. Jadi kalau saya lihat nggak ada kekayaan dia tuh nggak bisa dianggap dengan 9 naga. Ya, nggak ada kekayaan dia tuh nggak 1/10-nya, nggak 1/100-nya teman-teman ya. Tapi dia merasa diri dia tuh hebat sekali sehingga memamerkan. Padahal orang-orang yang lebih kaya dari dia, kita contoh ya, Aguan, itu yang punya PIK, ya kan, yang punya PIK itu kaya sekali. Mas Pion, yang punya Mas Pion itu juga kaya ya. Mobilnya aja Rolls Royce, Bentley aja juga dia punya gitu ya. Rumah dia punya mewah ya. Jadi dan orang-orang yang benar-benar kaya itu saya justru melihat mereka itu sama sekali nggak suka diumbar kalau mereka kaya gitu loh. Jadi misalnya dia punya rumah, rumah mereka aja mereka nggak pernah mau pamerkan ke orang-orang atau ke selebgram-selebgram ya. Saya melihat seperti itu teman-teman ya. Contoh saya melihat seorang yang 9 naga zaman dulu teman-teman. 9 naga tahun 1990 salah satunya menurut saya adalah Bapak Jan Darmadi. Jan Darmadi ini adalah salah satu ketua One Team Press ya zaman Jokowi. Dan saya bilang dia sangat kaya. Kenapa? Dia punya Setiabudi Residen, dia punya Hotel Mandarin. Tapi kalau saya nggak bilang sama teman-teman, mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu. Ya, Jan Darmadi itu dulu partner papa saya ketika papa saya membuka Copacabana, teman-teman ya. Ketika membuka tempat perjudian. Ini orang super kaya, tetapi ini orang sama sekali tidak mau menyombongkan diri ya. Ketika saya ajak dia podcast saja, dia nggak mau di situ, teman-teman. Ya, dan bukan hanya Jan Darmadi, teman-teman ya. Orang-orang lain yang super kaya itu jarang yang mau memamerkan kekayaannya dia. Justru orang yang pamer kekayaan itu orang yang baru kaya, ya. Ya, yang orang kayanya tanggung-tanggung sebenarnya. Orang yang kaya asli itu dia nggak suka pakai jas, nggak suka pakai blazer, apalagi pakai Louboutin gitu, kagak teman-teman. Yang orang yang pakai itu adalah orang yang perlu memamerkan diri agar dipandang orang seolah dia kaya. Ya saya kasih tahu aja. Orang yang benar-benar kaya, kayak yang punya BCA itu teman-teman ya. Saya pernah lihat dia cuma pakai pakaian biasa aja. Celana jeans, baju kaos teman-teman ya. Makan juga di pinggir jalan, makan di ruko-ruko, biasa aja gitu loh. Ya, dia nggak pamer. Beda sama seorang lawyer yang baru apa namanya buka karaoke dan buka nightclub. Salmon aja, dia makan salmon aja perlu dipamerin ke orang. Saya makan salmon aja udah sampai enek-enek teman-teman dan biasa aja bagi saya. Jangankan salmon ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Unagi aja yang paling mahal juga saya makan, saya biasa-biasa aja. Dan juga wagyu, ya saya makan wagyu 1 potong 2 juta juga bagi saya biasa aja. Saya nggak perlu pamer gitu loh. Apa sih yang mau dipamerin? Saya yakin di atas saya juga masih banyak orang yang lebih kaya. Ya, di atas gunung itu ada gunung. Jadi kalau orang yang benar-benar kaya dan orang yang benar-benar bijak, saya yakin dia nggak mau pamerin. Justru kalau orang yang pamer kekayaan itu, dia akan menimbulkan keirian, dengki di hati orang lain dan mungkin akan menimbulkan apa namanya ya, jadi kayak atraksi ke pajak. Jadi orang pajak dan orang-orang yang iri itu akan tertarik dengan orang-orang yang sombong seperti itu teman-teman ya. Dan kita lihat bahwa pamer kekayaan itu tidak berakhir baik. Kenapa? Kita contoh Willy Salim teman-teman. Belum lama Willy Salim itu dia bikin konten dia merasa terganggu. Dan dia juga bikin konten minta maaf karena selama ini konten dia selalu pamer kekayaan, pamer uang dan bagi-bagi uang, bagi-bagi hadiah. Akhirnya apa teman-teman ya? Dia membuat masyarakat ini
menjadi budaya pengemis, ya, budaya pengemis. Dan hal ini yang pernah saya ucapkan kepada John LBF, ya. Saya bilang sama John LBF bahwa kebanyakan mayoritas dari pendukung Anda itu atau follower Anda itu pengemis, orang yang meminta-minta, ya. Yang di message-nya itu selalu minta uang, minta makan, minta barang, minta handphone, minta motor, ya. Ini bukan sesuatu hal yang baik ya teman-teman ya. Mungkin di dalam marketing ya kalian akan mendapatkan banyak follower. Tapi follower itu bukan follower yang punya kualitas. Tetapi follower itu follower yang setiap kali akan merongrong Anda untuk meminta uang, meminta sumbangan, dan alhasil apa? Willy sekalipun sampai tengah malam datengin orang, dia sekarang mulai merasa terganggu teman-teman. Ya. Jadi pada akhirnya itu tidak akan berakhir dengan baik. Jadi saya sekali lagi mengingatkan kepada rekan senior Hotman Paris Hutapea ya, agar untuk tidak perlu pamer Pak, nggak perlu pamer. Kamu tuh udah tua bangka, ya, udah normal kalau kamu punya duit, ya. Jadi nggak usah sombong, apalagi menyombongkan diri, membandingkan diri Anda dengan lawyer-lawyer yang masih muda, yang umurnya setengah umur Anda, ya. Kita ini masih punya banyak waktu untuk kumpulin duit, dan nggak semua dari kita ini, ya, tertarik sama duit. Ada yang memang jadi lawyer itu bukan untuk mau menjadi kaya, ada yang mau menjadi lawyer itu karena komitmen. Karena panggilan hati, ya, itu ada. Jadi jangan Anda berpikir semua orang sama, ya. Dan jangan Anda pikir semua orang itu mau pamer kekayaan. Enggak semuanya seperti itu ya. Jadi tolong rubah, ya, rubah karakter Anda. Karena jika tidak, nanti makin lama Anda akan makin sering bikin konten minta maaf. Ya. Ini sekali waktu itu di sini. Anda juga pernah buat konten minta maaf terkait marketing Holy Wings. Ingat? Ya, ketika Anda membuat marketing, memberikan minuman gratis kepada yang namanya Muhammad dan Maria di situ. Alhasil banyak orang komplain, terutama orang-orang beragama, ya. Jadi tolonglah Anda mempunyai hati dan otak pikiran yang sensitif, ya. Di mana Anda tinggal? Anda tinggal, ya Hotman, walaupun Anda adalah Kristen, kita ini tinggal di negara yang mayoritasnya Muslim. Jadi kita mesti memperbesar, ya, rasa toleransi. Rasa toleransi itu penting, Pak, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita toleransi sama mayoritas, saya berharap juga yang mayoritas akan bertoleransi kepada yang minoritas, ya. Marilah kita saling menghargai. Marilah kita bikin keadaan dan situasi yang dingin, situasi yang aman, situasi yang saling menghargai, ya. Karena kita ini semua adalah saudara, ya, saudara sebangsa. Ya, jadi nggak usah manas-manasin orang, nggak usah sok pamer kekayaan, ya. Nggak semua orang bangga punya duit banyak, Pak. Saya bilang, Pak, saya tiap kali punya duit saya lebih suka bagi-bagiin, Pak. Di situ, ya, banyak orang-orang di sekitar saya pernah dapat rezeki dari saya, ya, yang mungkin belum dapat, ya mungkin belum kenal atau belum ketemu saya gitu, ya. Jadi nggak semua orang mau ngumpulin. Kalau Anda mungkin tiap kali dapat duit Anda kumpulin, saya nggak tahu Anda kumpulin buat apa gitu, ya. Apakah buat main cewek ataukah buat dugem, ya. Tapi saya nggak suka dugem, Pak. Saya nggak suka dugem. Saya nggak suka minum-minuman. Saya nggak suka alkohol, saya nggak suka narkoba. Makanya saya lebih suka kalau punya uang itu berbagi sama orang yang mungkin agak kesusahan, ya. Jadi saya menghimbau kepada aparat penegak hukum, baik itu rekan-rekan lawyer, rekan-rekan polisi, rekan-rekan kejaksaan, dan rekan-rekan Mahkamah Agung atau hakim, ya, punyalah belas kasihan kepada masyarakat Indonesia. Saya ini hampir tiap hari, ya, kantor saya ini rame, ya, banyak yang datang, banyak yang telepon, banyak yang WA, minta pertolongan hukum. Kemarin aja saya baru pulang ke rumah, ya, baru pulang ke rumah nih, baru mau tidur.
ganti baju, ditelepon, kering 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 kering, ya kan. Ada orang yang ditangkap di polisi di Polres Tangerang Kota. Akhirnya saya yang tadinya mau makan, mau tidur, nggak bisa. Saya jalan lagi ke sana. Ya, karena orang itu katanya mau ditangkap, mau ditahan. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman ya? Saya nggak bisa tidur, saya balik ke sana, saya bantuin. Saya ketemu, saya ngomong sama polisinya, saya lihat dokumen-dokumennya, ya. Yang saya mau bilang itu adalah di saat kita sedang bersenang-senang, bisa makan, bisa menikmati hidup dengan baik, ada saudara kita di luar sana yang sedang kesusahan. Baik dia tertimpa musibah, baik dia terkena kasus hukum ya. Dan ini akibat juga dari para oknum-oknum mafia yang ada. Jadi saya meminta gitu ya kepada polisi, jaksa, hakim, lawyer, cobalah kita ini menjadi aparat penegak hukum yang baik. Ya, kita menjadi alat kebersihan yang bersih. Ya. Bagaimana kita jadi alat kebersihan kalau kita ini kotor? Bagaimana kita menjadi alat penegak hukum kalau kita ini melanggar hukum? Ya. Jadi kalau aparat penegak hukum itu sudah melanggar hukum, sudah menjadi kriminal, bagi saya itu sudah bukan aparat penegak hukum, itu sudah penjahat, ya. Jadi kalau saya berkata keras, berkata kasar kepada penjahat atau kepada oknum, kalian jangan tersinggung. Karena kenapa? Saya nggak ngomong hal yang buruk terhadap institusi atau terhadap aparat yang baik, tetapi kepada oknum sekali lagi ya. Di semua video saya, kalau saya memberikan kritik, atau saya menghujat, itu berarti saya sedang menghujat atau memberikan kritik kepada oknum. Jadi kalau orang-orang atau aparat penegak hukum yang baik, gak usah lah tersinggung hal tersebut ya. Kalau kalian sudah tahu diri kalian baik ya udah, ngapain mesti tersinggung toh? Kecuali memang kalian adalah koruptor, kalian adalah penjahat, ya mungkin bisa tersinggung kalau saya ngomong di situ kan. Tapi kalian wajar mendapatkan singgungan tersebut. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara untuk supaya berubah. Ya. Kadang koruptor itu nggak takut kalau dipenjarakan, karena dia tahu di penjara dia bisa nyogok, di dalam penjara enak, keluar juga masih bisa menjadi pejabat lagi, duitnya banyak. Ya. Tapi mereka lebih takut kalau mereka malu, ya, kena sanksi sosial dari masyarakat. Jadi itu adalah salah satu cara yang saya pergunakan sebenarnya untuk apa? Untuk agar membuat para koruptor atau penjahat itu insaf ya. Jadi tolong menjadi pelajaran buat kalian ya. Jangan berpikir yang buruk, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kita ini harus menjadi contoh ya. Apalagi lawyer ya, kita harus menjadi contoh bagi masyarakat. Kalau aparat penegak hukumnya aja buruk, masyarakat akan bilang, "Lah, lu aja polisi, lu aja pengacara brengsek," kata dia kan. Masa gua nggak boleh? Akhirnya mereka akan ikut-ikutan, teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, saya berharap ya agar penegakan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih baik ya. Dan kalau sebelumnya saya bicarakan tentang polisi, tentang jaksa, tentang hakim yang merupakan sarang mafia, saya bilang bahwa sekarang ini pun pengacara menjadi sarang mafia, teman-teman ya. Jadi itu yang harus kita rubah. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.